Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini akan dijelaskan mengenai modul 2 kegiatan 2, yaitu masih terkait dengan perencanaan agregat dan perencanaan kapasitas. Strategi perencanaan agregat selanjutnya itu adalah strategi campuran atau mix strategi, di mana strategi campuran ini adalah strategi yang digunakan dengan penggabungan dua atau lebih strategi, seperti ada level strategi, C strategi, subkontrak strategi, dan lain-lain. Dapat dilihat di sini terdapat pengendalian untuk jumlah tenaga kerjanya pada biaya hiring dan biaya firingnya. Terdapat juga subkontrak strategi yang mengendalikan apakah barang tersebut akan dilakukan subkontrak, dan juga dihitung juga ada overtime produksi bila produk tersebut membutuhkan waktu lembur untuk memproduksinya. Setelah menentukan kebijakannya tadi, selanjutnya dihitung ongkos-ongkos yang akan dikeluarkan seperti inventory cost, overtime cost, subkontrak cost, biaya hiring, biaya firing, dan juga biaya untuk memproduksinya, sehingga dapat diketahui untuk total biaya agregat yang dikeluarkan. Metode selanjutnya itu adalah metode transportasi, yang mana metode transportasi ini digunakan dalam penentuan perencanaan agregat agar dapat meminimasi biaya untuk pengiriman suatu komoditas dari sejumlah sumber ke sejumlah tujuan. Pada metode transportasi ini, langkah yang dilakukan itu yang pertama, menyiapkan matriks transportasi sejumlah periode yang akan dihitung agregasinya. Selanjutnya, memasukkan biaya inventory pada masing-masing periode. Nah, biaya inventory ini juga akan bertambah seiring dengan lamanya barang tersebut disimpan. Selanjutnya itu adalah memasukkan biaya produksi pada waktu reguler, waktu lembur, dan biaya subkontrak per unit pada periode yang sesuai. Selanjutnya adalah menambahkan biaya penyimpanan pada biaya regular time, overtime, dan subkontrak untuk periode berikutnya, hingga kemudian kita dapat menghitung biaya masing-masing periode. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan mix strategi, di mana data permintaannya ini masih sama seperti latihan minggu kemarin, yang mana terdapat 1-6 periode dengan jumlah tenaga kerjanya itu sebesar 12 orang, kemampuan per orangnya itu 30 unit, dapat menghasilkan 30 unit, serta diketahui juga mengenai biaya-biaya seperti biaya hiring, biaya layoff, biaya untuk regular time, overtime, subkontrak, dan maksimal kapasitas overtime-nya yang mana sebesar 20% dari regular time-nya, serta diketahui juga biaya simpan sebesar 12.500 per unit. Dalam mix strategi ini, kita harus menentukan terlebih dahulu jumlah tenaga kerja yang sesuai untuk memenuhi permintaan pada periode tersebut. Dapat dilihat bahwa pada periode 1 demand-nya itu sebesar 356, dan pada periode 2 demand-nya ini sebesar 290. Pada periode 2 ini, jika kita menggunakan jumlah tenaga kerja sebesar 12 orang, maka jumlah produksinya akan berlebih dan akan menyebabkan inventory, sehingga kita tidak perlu menggunakannya sebanyak 12 orang tenaga kerja. Cukup dengan 10 tenaga kerja, yang mana akan menghasilkan production level sebesar 300 unit. Untuk mengurangi biaya hiring dan firing-nya juga berarti di periode 1 ini juga kita menentukan jumlah tenaga kerjanya sebesar 10 orang. Pada periode ketiga,
jumlah permintaannya ini sebesar 425. Sehingga kita harus menambahkan jumlah tenaga kerjanya. Sini kita menggunakan 12 pekerja. Agar biaya hiring dan firing-nya juga tidak banyak melakukan hiring dan firing, maka pada periode 4, 5, dan 6 kita juga menggunakan tenaga kerja sebesar 12 orang. Selanjutnya, menghitung production level, yang mana dihitung dari jumlah tenaga kerja dikalikan dengan kemampuan per orangnya. Jangan lupa dikunci, tekan enter. Nah, sehingga diketahui pada periode 1 dan 2 dengan jumlah tenaga kerja 10 itu menghasilkan 300.000 unit, dan pada periode 3 sampai 6 dengan jumlah tenaga kerja sebesar 12 orang ini menghasilkan 360 unit. Nah, namun masih terdapat kekurangan karena di sini hanya memproduksi sebanyak 300 unit. Sehingga kita juga harus menghitung adjoint inventory-nya. Adjoint inventory-nya ini adalah inventory yang dimiliki oleh perusahaannya. Dihitung dari production level-nya, ditambahkan dengan overtime, ditambahkan dengan subkontrak, dan dikurangi dengan demand-nya. Selanjutnya ini untuk di periode pertama. Jadi untuk di periode kedua itu dihitung production level ditambah jumlah overtime ditambah jumlah yang disubkontrakkan ditambahkan dulu dengan adjoint inventory-nya, kemudian dikurangi dengan demand-nya. Kenapa ini tidak ada tapi udah kita masukin ke rumus? Karena nanti ini akan kita ubah-ubah sehingga dapat memenuhi permintaannya. Ya, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, dari adjoint inventory ini kita mengetahui bahwa kita belum mampu untuk memenuhi permintaannya, sehingga terdapat pilihan untuk kita melakukan overtime atau melakukan subkontrak. Untuk overtime itu biaya yang dikeluarkannya sebesar 75.000 per unit dan biaya subkontraknya itu sebesar 100.000 per unit. Yang berarti biaya overtime ini lebih murah daripada melakukan subkontrak, sehingga kita lebih baik untuk melakukan overtime. Nah, di sini karena kekurangan 56 unit, sehingga kita melakukan overtime di periode pertama. Nah, di overtime juga akan terdapat maksimal kapasitas overtime yaitu sebesar 20% dari regular time, yang berarti 20% dari 300 unit itu sebanyak 60. Jadi 56 ini kita masih bisa melakukan overtime. Nah, setelah melakukan overtime diketahui bahwa periode kedua ini masih bisa dipenuhi, sehingga kita tidak perlu melakukan overtime atau subkontrak. Kita melakukan overtime lagi pada periode ketiga karena di sini inventory-nya masih kurang. Masih kurang sebanyak 55 unit, sehingga di sini kita juga melakukan overtime sebanyak 55 unit. Setelah itu kita dapat mengetahui bahwa adjoint inventory pada periode keempat ini juga sudah terpenuhi, sehingga kita langsung ke periode kelima, yang mana di sini masih kurang sebanyak 7 unit, sehingga kita melakukan overtime di periode 5 sebanyak 7 unit. Dan setelah ini berarti semua permintaannya sudah dapat dipenuhi. Selanjutnya kita harus menghitung ongkos-ongkosnya. Yang pertama kita menghitung inventory cost. Inventory cost dihitung dari
jumlah inventory dikalikan dengan biaya simpannya. Jumlah inventory. Kemudian kita menghitung biaya overtime. Tadi kan di sini ada yang memerlukan waktu lembur atau overtime. Dikalikan dengan biaya overtime. Overtime dikalikan dengan biaya overtime-nya. Jangan lupa dikunci. Setelah itu kita menghitung biaya subkontrak. Nah, karena di sini kita tidak melakukan subkontrak, berarti biaya subkontraknya ini kita tidak ada. Selanjutnya kita menghitung biaya hiring dan firing, yang mana di sini pada periode 1 kan kita hanya menggunakan 10. Nah, sementara jumlah tenaga kerja awalnya itu sebanyak 12 orang. Berarti kan ini kita melakukan firing. Dan di periode ketiga juga kita menambahkan pekerja sebanyak 12, yang berarti kita melakukan hiring. Nah, untuk mempermudahnya, kita langsung menggunakan rumus Excel, yaitu if tenaga kerja periode sekarang lebih kecil dari tenaga kerja periode sebelumnya, jika tenaga kerja periode sekarang kurang ini periode sebelumnya, tutup kurung, dikalikan dengan biaya hiringnya. Jangan lupa untuk dikunci. Tutup kurung. Selanjutnya kita menghitung biaya firing-nya. Sama seperti yang sudah dijelaskan pada case strategi kemarin. If jika TK tenaga kerja sekarang lebih besar dari tenaga kerja sebelumnya, tenaga kerja sebelumnya dikurangi dengan tenaga kerja sekarang, selanjutnya dikali dengan biaya layoff-nya. Jangan lupa dikunci, tutup kurung. Ini karena tadi di periode pertama, maka jumlah hiringnya itu dari yang jumlah tenaga kerja awal. Kalau untuk di periode yang kedua, berarti jumlah tenaga kerja sebelumnya itu adalah tenaga kerja di periode yang pertama. Hitung lagi, ya. Tenaga kerja sekarang lebih kecil dari tenaga kerja sebelumnya. Jika 0, tenaga kerja sekarang dikurangi tenaga kerja sebelumnya, tutup kurung, dikalikan dengan biaya hiring. Jangan lupa untuk dikunci, tutup kurung. Yang periode kedua untuk hiring juga seperti itu. Jika menggunakan if, tenaga kerja pada periode sekarang lebih besar dari tenaga kerja periode sebelumnya, di mana tenaga kerja periode sebelumnya dikurangi tenaga kerja periode sekarang, tutup kurung, dikalikan dengan biaya layoff. Ini dikunci, tutup kurung. Selanjutnya ini bisa langsung kita tarik. Dapat dilihat bahwa biaya firing pada periode 1 ini sebesar 250.000. Ini karena kita melakukan pengurangan sebanyak 2 pegawai. Dan pada periode 3 juga kita menambahkan 2 pegawai, sehingga biaya hiring yang dikeluarkan sebesar 200.000 dari 2 dikali dengan 100.000 per pekerjanya, sehingga menjadi 200.000.
Akhirnya kita menentukan biaya produksi. Dari production level dikalikan dengan biaya regular time. Ini dikunci. Kita enter, kemudian ditarik. Setelah kita menghitung ongkos-ongkos tersebut, kita dapat mengetahui totalnya. Ini disum untuk inventory cost dan dijumlahkan juga untuk biaya-biaya berikutnya. Sehingga kita mengetahui total biaya untuk mix strategi pada 6 periode ini sebesar, dijumlahkan semua, diketahui total biayanya sebesar 100.111.837.500 rupiah.